Selamat malam, pemerintah terus mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin memakai masker serta segera melakukan vaksinasi bagi yang belum, meski saat ini kondisi pandemi COVID-19 tengah menurun. Data kasus aktif COVID-19 Indonesia terus menurun, yakni di bawah 30.000 kasus, sementara tingkat kesembuhan juga tinggi, yakni mencapai 96%. Kondisi negara lain yang tengah menghadapi peningkatan kasus harus menjadi pelajaran sekaligus peringatan keras bagi Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia diminta tetap waspada dan tidak lengah agar resiko peningkatan kasus COVID-19 di tanah air dapat dihindari. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Itulah yang akan menjadi topik Indonesia Forward malam hari ini bersama saya, Lucia Saharul. Ya, dan sudah tersambung bersama saya malam ini melalui sambungan Zoom ada Dr. Lia G. Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Persi, dan juga akan bergabung bersama kita Dr. Siti Nadia Tarmizi selaku Jubir Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Kita sapa dulu Dr. Lia, selamat malam. Selamat malam Mbak Lucia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, semoga sehat selalu ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Iya, saya ingin ke Dr. Lia dulu ya, Dok. Bagaimana kondisi terkini di rumah sakit di beberapa daerah setelah pemerintah mengumumkan penurunan jumlah kasus terakhir? Ya, alhamdulillah Mbak Lucia bahwa hari-hari terakhir ini kita mendapatkan laporan bahwa kasus COVID-19 terus menurun. Memang sempat terjadi beberapa hari yang lalu ya agak meningkat sedikit kasus konfirmasinya, tetapi dari laporan hari ini kita dengar sudah ada penurunan ya, dari yang sekitar 800 kasus, pernah 900 kasus, yang hari ini adalah sekitar 676 kasus yang terkonfirmasi. Jadi bersyukur bahwa juga laporan dari rumah sakit juga mulai turun, kasusnya turun terus, dan juga BOR, ya, bed occupation rate juga rata-rata di seluruh Indonesia ini sekitar 5%. Dan kita senang sekali karena itu teman-teman di rumah sakit sudah bisa merawat pasien-pasien non-COVID karena mereka juga sudah lama ya khawatir ya untuk datang ke rumah sakit. Jadi yang sekarang ini bed occupation rate dari data rumah sakit online yang tanggal 16 Oktober jam 1 siang kemarin untuk ruang isolasi sekitar ya, tanpa ruang isolasi biasa sekitar 4% bed occupation rate-nya, sedangkan untuk ICU itu sekitar 8%. Jadi dengan angka rata-rata 5%, ya kami cukup senang di rumah sakit bahwa mudah-mudahan angka ini tidak akan naik lagi begitu. Ya, mudah-mudahan ya. Dok, tapi kan kita melihat ya bahwa sejak pandemi ini memang banyak masyarakat yang kemudian enggan atau khawatir harus ke rumah sakit karena takut tertular COVID. Nah ini bagaimana campaign penggunaan masker dan prokes di rumah sakit sejauh ini? Ya, kami di rumah sakit sampai hari ini sejak awal ada COVID kemarin tetap melaksanakan prokes. Jadi kami di pintu masuk ya selalu selalu kami melakukan screening. Jadi setiap mereka akan masuk ke dalam rumah sakit tentu dilakukan screening, menanyakan apakah kita juga mengecek demam ya. Kemudian juga kita akan lihat apakah pakai masker atau tidak. Jadi kalau pasien tidak pakai masker atau keluarganya tentu kita minta mereka tetap memakai masker dan mencuci tangan di pintu masuk setiap rumah sakit. Oke, baik. Kita ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, selamat malam. Selamat malam. Ya, Dok, ini kita lihat kasus COVID-19 di tanah air kan saat ini sudah menurun dan diklaim pemerintah terkendali begitu ya berkat penanganan yang baik dari hulu maupun hilir. Lantas bagaimana strategi ke depan dari Kemenkes untuk terus menekan penyebaran virus agar masyarakat juga jangan lengah atau terlena? Iya, jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Dr. Lia ya bahwa dari keterisian tempat perawatan, kasus yang juga semakin turun dan angka kematian yang sudah di bawah 50, tentunya ini adalah situasi yang harus kita pertahankan ya Mbak Lucia. Jadi ini menjadi penting bahwa apa yang sudah kita capai sekarang ini harus kita tetap terus pertahankan dikarenakan kita tahu dari hasil sebuah jurnal ilmiah itu sudah dikatakan bahwa
gelombang daripada pandemi COVID ini tidak cukup hanya sekali. Jadi pola daripada epidemiologi COVID-19 ini dia akan menimbulkan beberapa kali gelombang sebelum akhirnya kasusnya betul-betul bisa terkendali. Nah, kita bisa melihat ya banyak negara saat ini juga sudah terjadi gelombang ketiga ya, seperti di Amerika, Inggris maupun Israel maupun beberapa negara Eropa. Nah, tentunya kalau melihat hal ini tidak mungkin kita juga pasti akan terjadi gelombang ketiga. Nah, tentunya kita harus bersiap diri. Artinya bagaimana kemudian kalaupun terjadi peningkatan kasus itu tidak seperti yang kita alami di bulan Juli kemarin. Nah, upaya yang tentunya kita lakukan adalah tetap mengupayakan bagaimana kesehatan tetap kita jalankan walaupun kita pergerakan bertambah dikarenakan berbagai aktivitas yang sudah mulai kita lakukan. Ya, kita tahu ya dok bahwa virus corona ini kan terus bermutasi begitu ya, sementara efikasi vaksin belum ada yang 100% menangkal virus. Nah, selain vaksinasi dosis 1 dan 2, apakah ada rencana untuk menjadikan vaksin dosis 3 atau booster sebagai rencana utama untuk mengantisipasi serangan varian baru? Ya, pemerintah sendiri sebenarnya sudah memikirkan ya terkait hal ini. Pertama, kita tahu juga bahwa sudah ada penelitian awal yang mengatakan dalam 6 bulan kemungkinan efikasi dari vaksin itu akan turun secara alami. Yang kedua, adanya varian virus yang dikatakan lebih kebal ya terhadap vaksin yang ada, walaupun saat ini proteksi yang dari vaksin yang kita gunakan sekarang ini masih cukup, baik itu memberikan proteksi pada individu ya atau kemudian memberikan proteksi secara kelompok atau komunitas tadi. Nah, tentunya skenario untuk pemberian tambahan dosis ketiga ini sudah kita siapkan juga, tetapi baru akan kita mulai kalau vaksinasi dosis dan dosis kedua untuk seluruh sasaran yang minimal 70% masyarakat kita itu sudah terpenuhi. Jadi artinya vaksinasi tambahan dosis ketiga ini paling cepat akan kita lakukan di 2022 atau mungkin ya setelah Maret 2022. Oke, lalu bagaimana upaya yang dilakukan Kemenkes untuk mendorong percepatan vaksinasi saat ini? Kita akan bahas lebih lanjut nanti, Dr. Nadia dan juga Dr. Lia. Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi setelah pariwara. Ya, Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Dr. Nadia dan juga Dr. Lia. Dr. Nadia, bagaimana dok upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mendorong percepatan vaksinasi saat ini? Iya, kalau kita lihat vaksinasi kita ya sampai saat ini sudah lebih dari 100 juta orang mendapatkan dosis pertama. Artinya kalau kemarin itu sudah 107 juta orang mendapatkan vaksinasi dosis pertama ya. Nah, sementara yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua itu adalah sekitar 60 juta ya. Nah, artinya ini juga memberikan suatu kebanggaan juga ya untuk Indonesia ya. Artinya kalau kita lihat dari jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi itu sudah 105 juta. Kita adalah nomor 5. Ya, sementara kalau kita berbicara mengenai jumlah orang yang mendapatkan dosis vaksin, kita adalah nomor 6 ya. Artinya sebanyak tadi sampaikan 160 juta yang sudah mendapatkan dosis 1, dosis maupun dosis kedua. Nah, memang ini artinya kalau kita lihat baru 50% daripada sasaran kita yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Kita harus masih mengejar 50% lagi untuk dosis 1 dan sekitar 70% lagi untuk dosis kedua, artinya dosis secara lengkap. Tentunya di masa saat seperti ini kita memperluas ya akselerasi untuk vaksinasi, terutama kalau saat ini kita mulai agak masuk ke daerah yang sulit karena kemudian sasaran vaksinasi lebih tersebar luas di area-area yang sifatnya rural ya, perdesaan,
lingkungan yang jauh, bahkan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat seperti puskesmas. Sehingga effortnya memang agak harus lebih diperkuat, termasuk upaya-upaya misalnya untuk memberikan vaksinasi secara door to door. Selain itu, serbuan vaksin yang kita lakukan bersama dengan TNI Polri tetap kita lakukan, dan juga tetap menggandeng berbagai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, strategi yang memang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat jumlah vaksin ini tidak bisa datang sekaligus, adalah bagaimana kemudian prioritas dari vaksinasi yang dilakukan daerah ini menjadi penting untuk sasaran-sasaran bisa didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi. Sehingga kita tahu vaksinasi juga menjadi salah satu indikator pada penurunan level PPKM. Ya, Dok, apakah ada hitung-hitungannya, Dok, bahwa capaian vaksinasi berapa persen yang kemudian bisa dikatakan kita aman dalam menghadapi gelombang ketiga nanti? Ya, sebenarnya kita lihat bahwa kondisi vaksinasi yang katakan bisa menimbulkan kekebalan kelompok itu adalah kalau 70% orang mendapatkan vaksinasi secara lengkap ya. Dan ini kita bisa lihat ya bahwa kalau kita berbicara level aman, itu tidak bisa hanya kita berbicara dengan vaksinasi saja, Mbak Lucia. Karena ternyata seperti kita lihat di Amerika ataupun di negara-negara yang vaksinasinya sudah lebih dari 50% ya, tapi belum mencapai target 100% dari seluruh sasaran vaksinasi, ternyata begitu dihantam dengan varian Delta, mereka juga mengalami gelombang ketiga tadi ya. Jadi artinya kita tidak boleh lengah ya masyarakat, khususnya apalagi kalau kita lihat cakupan vaksinasi kita untuk mendapatkan 50% dosis secara lengkap, artinya dosis 1 ke 2 itu masih cukup jauh ya. Artinya yang dosis lengkap tadi kan baru 30%. Kalau kita mau mencapai angka ke 50% masih kurang 20% lagi. Dan kalau kita mau mencapai kekebalan kelompok yang tadi betul-betul pada zona aman terhadap ataupun memberikan perlindungan kepada kita terhadap serangan COVID-19 itu kan harus 100%, artinya harus 208 juta nih untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi di tengah tentunya masih adanya gap deteksi yang diberikan oleh vaksin, maka tadi protokol kesehatan dan deteksi dini juga menjadi kunci untuk kita siap dan mencegah terjadinya peningkatan kasus atau gelombang ketiga tadi. Baik, Dokter Lia, bagaimana Dokter Lia kalau dari pihak rumah sakit sendiri ini kesiapannya menghadapi apabila terjadi gelombang ketiga? Karena kita tahu bahwa pada gelombang kedua kemarin bisa dikatakan bahwa kapasitas rumah sakit kemudian tidak mencukupi dan banyak sekali alat-alat kesehatan yang juga tidak tersedia begitu atau kurang seperti tabung oksigen. Nah, menghadapi gelombang ketiga ini kira-kira apa persiapannya? Siapkah rumah sakit begitu? Ya, jadi berkaca dengan pengalaman yang kemarin, tentu rumah sakit sudah harus lebih siap ya menghadapi kasus yang tiba-tiba nanti akan melonjak. Sehingga dari rumah sakit sendiri kita sudah mencoba menyiapkan terutama SDM, logistik yang kira-kira sekitar 1 bulan ya untuk kalau ada tiba-tiba kenaikan COVID. Dan juga kita siapkan juga adalah bagaimana ruangan-ruangan yang sekarang ini memang ada sebagian yang sudah kita peruntukkan untuk pasien-pasien non-COVID ini bisa dijadikan untuk ruangan COVID kembali. Jadi seperti diketahui bahwa pasien-pasien non-COVID kan sekarang kembali ke rumah sakit ya. Nah, kita sudah mulai menampung mereka. Nah, ini yang kita laksanakan. Jadi kita persiapkan supaya jangan sampai nanti kita kaget seperti yang lalu. Tapi bagaimanapun tentu kita harus tetap berhati-hati. Nah, walaupun angka sudah turun, yang kami khawatirkan adalah sekarang pelaku perjalanan itu meningkat. Nah, ini bisa dilihat dari data-data yang melakukan tes ya PCR terhadap pelaku perjalanan. Nah, mudah-mudahan tidak ada dampak ya, apalagi kita menghadapi libur panjang ya. Sekarang ini ada beberapa hari libur dan juga nanti mungkin di akhir tahun. Nah, apalagi juga tadi Dr. Nadia menyampaikan bahwa negara tetangga itu sekitar 3 bulan dari lonjakan yang sebelumnya itu kadang-kadang bisa menaik. Nah, rumah sakit juga melakukan sekarang ini diminta untuk mengirimkan sampel ya apabila ada kasus-kasus yang dicurigai ya, seperti misalnya sudah vaksin tapi masih keluhannya berat misalnya, atau misalnya kepulangan dari luar negeri dan sebagainya. Nah, ini akan kita kirim untuk mengetahui apakah memang ini ada varian baru. Nah, ini yang kita sekarang ini sedang persiapkan dengan baik. Ya, mudah-mudahan varian baru ini
masih tetap bisa dibantu dengan kesehatan yang bagus ya, imunitas yang bagus dari kita semua, ditambah dengan vaksinasi. Seperti itu, Mbak. Bagi tenaga kesehatan sendiri, apakah semua sudah mendapatkan booster, Dok? Ya, hampir sebagian besar sudah mendapatkan booster ya. Rasanya untuk yang pertama, kedua itu sudah, yang pertama sudah lebih dari 100%, yang kedua sudah hampir juga semua, dan yang ketiga booster ini walaupun belum semua, tetapi rata-rata kita sudah terus mencari mana-mana lagi yang nakes yang kira-kira belum di booster. Tapi hampir sebagian besar rasanya sudah mendapatkan booster ini. Ya mudah-mudahan ya bisa melindungi ya, bisa melindungi untuk nakes, terutama untuk yang jangan sampai seperti yang lalu ya, banyak sekali kita yang tumbang sehingga akhirnya kita juga sulit dalam melakukan pertolongan. Ya, evaluasi dari kejadian gelombang kedua pada Juli lalu apa, Dr. Lia? Ya, jadi yang kita harus betul-betul siapkan adalah terutama satu, tenaga, ya kemudian kedua juga bagaimana kita sudah menyiapkan rumah sakit secara fisik. Jadi kan kalau rumah sakit untuk merawat COVID itu kan berbeda ya penanganannya, sehingga harus betul-betul terpisah dengan yang non-COVID. Nah ini yang sekarang ini rata-rata rumah sakit sudah merubah fisiknya, sehingga kalau kita mendapati pasien COVID, kita sudah tahu kita harus alurnya kemana. Jadi sejak awal sudah kita bikin ada dua alur COVID dan alur non-COVID. Jadi screening itu dikedepankan, sehingga masyarakat juga agak merasa aman ya, tidak tercampur antara COVID dan non-COVID, dan juga SDM rumah sakit juga mengerti bagaimana penanganan kalau memang pasien tersebut COVID. Ini pelajaran yang berharga, terutama juga logistik. Banyak rumah sakit yang sudah menambahkan misalnya seperti isotank untuk oksigen. Ya kalau dulu kita mungkin hanya dengan satu saja beserta tabung-tabung, tapi sekarang banyak rumah sakit yang besar terutama sudah menambah lagi kapasitas dari penampungan oksigen cairnya. Sehingga mudah-mudahan kalau ada penambahan pun ini masih bisa diharapkan untuk bisa membantu lah gitu untuk pasien-pasien. Baik. Seperti itu. Lalu bagaimana upaya pemerintah menghadapi ancaman gelombang ketiga yang diprediksi akan terjadi pada akhir tahun? Kita akan bahas lebih lanjut nanti dalam Indonesia Forward yang akan segera kembali setelah pariwara berikut. Kembali di Indonesia Forward, kita masih membahas terkait upaya untuk terus menurunkan kasus COVID-19 bersama Dr. Nadia dari Kementerian Kesehatan dan juga Dr. Lia dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia atau PERSI. Kita ke Dr. Nadia lagi, Dok. Selain protokol kesehatan yang menjadi kewajiban serta percepatan vaksinasi sebagai program utama, lalu bagaimana dengan strategi untuk tetap memperketat 3T walaupun kasus COVID-19 menurun? Bagaimana sejauh ini upaya testing Indonesia? Ya. Jadi memang testing ini kalau kita lihat angkanya baik ya, artinya tidak menurun walaupun jumlah kasus positif ini jauh menurun ya. Tadi Dr. Lia juga sampaikan walaupun saat ini testing lebih banyak didominasi oleh screening dibandingkan dengan pemeriksaan kasus kontak, karena memang kasus kontak dengan kasus yang positif semakin turun di bawah 900 pasti akan berdampak juga terhadap penurunan jumlah kasus yang di tracing. Tapi kalau kita lihat rate untuk testing kita per minggu itu masih tidak turun ya, karena kalau kemarin sempat menyentuh angka 4, sekarang masih sekitar 3,5 per 1.000 penduduk per minggu. Ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelum terjadinya peningkatan kasus di bulan Juli. Jadi rate kita saat ini adalah sama kurang lebih dengan situasi kita pada waktu peningkatan kasus di bulan Juli. Artinya apa? Dan ini testing kita masih cukup baik dan ini tetap kita terus pertahankan ya. Salah satunya adalah penggunaan Peduli Lindungi, mana kita mulai melakukan testing dengan memberikan informasi kepada warga yang
memang mungkin mereka kebetulan kontak dengan kasus positif yang kemudian didorong untuk mereka melakukan testing dengan cara mereka mendapatkan SMS notifikasi. Selain itu juga tracing tetap dilakukan dan keterlibatan TNI Polri, karena kita tahu tracing kita yang tadinya 1 kasus positif berbanding 3 untuk pemeriksaan kontak, kemarin sudah sampai pada angka 1 berbanding 15, bahkan antara 1 berbanding 12 kasus kontak. Nah, ini tetap kita pertahankan dan kita dorong Puskesmas untuk melaksanakan tracing dan testing. Kita tetap dorong di tingkat kabupaten kota, bahkan di instruksi Menteri Dalam Negeri dalam penerapan PPKM level itu juga tetap sudah dituliskan target-target dari masing-masing kabupaten kota untuk meningkatkan testing dan tracing tadi. Oke, baik. Dr. Lia, jika kita berbicara vaksinasi dan penanganan COVID-19 di rumah sakit, bagaimana sejauh ini pihak rumah sakit mendukung program vaksinasi nasional? Ya, jadi kalau kita lihat angka vaksinasi ya yang ada, yang sangat masih rendah kan untuk lansia ya terutama ya. Di masyarakat kita juga masih banyak yang merasa bahwa, aduh saya ada penyakit bawaan atau penyakit komorbid lain yang sehingga saya tidak bisa divaksin. Nah, sekarang kita di rumah sakit sudah mulai agak galak ya, lebih galak lagi karena kalau mereka berobat dengan non-COVID, kemudian kita tanya mereka belum vaksin, maka kita akan giring langsung ke tempat vaksinasi. Karena di rumah sakit kan sekarang ada vaksinasi juga kan, hampir tiap hari atau ada yang 3 kali seminggu kita membuka vaksinasi. Jadi pada orang yang misalnya dia berobat bukan karena COVID, tapi setelah kita tanya mereka belum vaksin, kita akan menanyakan dan kita harap mereka hari itu juga bisa divaksin. Karena kalau tidak, mereka kadang-kadang kan takut ya, khawatir kalau di tempat pos-pos yang bukan pos kesehatan, misalnya di tempat gebyar yang mungkin dokternya tidak lengkap. Nah, kalau di rumah sakit biasanya mereka lebih percaya begitu, lebih mau ya untuk orang-orang yang komorbid. Jadi banyak dari mereka yang datang kemudian ternyata punya komorbid, kita mengobati penyakit non-COVID-nya, tapi kita giring juga mereka untuk divaksin begitu. Mudah-mudahan ini bisa membantu menambah angka vaksinasi pada orang-orang yang memang punya penyakit penyerta dan juga untuk lansia. Ya, kita juga tidak ingin ya, artinya dengan angka yang sekarang ini sebagian orang muda menjadi euforia, tetapi mereka tetap kontak sama lansianya atau orang-orang komorbid. Nah, itu kan kasihan gitu ya. Jadi kita tetap minta bahwa pemerintah menjaga untuk 3T-nya juga tetap harus ada, ya biar bagaimanapun juga hulunya itu adalah paling penting ya, sebelum mereka menjadi sakit lebih berat. Dan kemudian juga 3M-nya juga tentu semua masyarakat tetap harus berwaspada, bersiaga, tidak euforia bahwa dengan vaksinasi kemudian bebas ya untuk buka masker atau apapun di daerah-daerah yang kita tahu ya, karena di kita kan belum semua vaksinasi begitu. Dan yang satu lagi adalah 1V tadi. Vaksinasi diharapkan lebih banyak lagi bisa mencapai seluruh penduduk dan terutama untuk yang masyarakat rentan, baik itu lansia maupun disability. Mudah-mudahan bisa membantu kita juga. Ya, susah tidak dok meyakinkan masyarakat yang masih takut dengan vaksin ini? Iya, susah Mbak Lucia. Jadi karena masyarakat itu macam-macam. Ada yang tadinya milih vaksin, nggak mau yang ini, mau yang itu, mau yang ini kan gitu. Ada lagi nanti alasannya saya alergi, saya sakit ini, sakit itu. Sampai rumah sakit sudah ikut membujuk bahwa kami ada di sini gitu. Kalau Anda mau vaksin, kita tunggu gitu kan. Jadi artinya kita memang harus membujuk. Jadi banyak sekali alasan. Tapi lucu juga ya Mbak Lucia, begitu dibilang bahwa kalau nggak divaksin nggak boleh masuk mall, wah ternyata itu peminatnya juga langsung tinggi. Jadi mereka mengejar-ngejar. Kalau dulu nggak mengejar sertifikat, sekarang mereka menanyakan mana sertifikat gitu. Kenapa? Karena nggak bisa jalan kemana-mana ketika kalau nggak vaksinasi 2 kali. Ya saya berharap bahwa literasi kita masyarakat mesti ditingkatkan ya. Bukan hanya karena divaksin karena mau masuk mall saja, tapi juga memang mengerti bahwa vaksinasi itu untuk melindungi diri sendiri dan untuk melindungi lingkungan gitu. Ya mudah-mudahan lah ini pemahaman dari masyarakat kita ini hari demi hari akan lebih banyak, lebih bertambah gitu. Ya, dan mungkin juga supaya tidak gampang percaya hoax begitu ya dokter ya? Iya, begitu. Jadi memang banyak sekali maunya udah dikasih vaksin gratis, udah gitu pilih lagi vaksinnya, udah gitu wah macam-macam. Tapi ya mudah-mudahan lah, kita senang sekarang sudah mulai agak
cukup ini ya, antusias ya. Kesadaran ya. Saya mungkin berharapan bahwa masyarakat jangan pilih-pilih vaksin lah. Pasti pemerintah kita akan memilihkan yang terbaik. Ya, kalau kita sudah sakit itu repot sekali. Sampai hari ini rumah sakit masih nerima kok pasien COVID itu masih ada. Jadi bukan berarti hilang, tapi masih ada walaupun jumlahnya memang sangat turun. Baik, jadi tetap harus vaksin begitu ya. Nah, Dokter Nadia, banyak ahli yang terus memperingatkan akan ancaman gelombang ketiga terutama di masa krusial seperti libur panjang akhir tahun nanti. Dengan gencarnya vaksinasi dan prokes ini, apakah pemerintah berencana untuk kembali membatasi mobilisasi massa di fase krusial nanti? Ya, tentunya yang pertama adalah kita lihat bahwa penilaian respon kita terhadap kejadian ataupun pandemi COVID-19 ini kan masih tetap terus kita gunakan dengan memakai indikator PPKM leveling itu ya. Jadi setiap 2 minggu level daripada respon laju penularan maupun respon kapasitas dari tiap kabupaten kota terus-menerus diukur sesuai dengan capaian per minggunya. Nah, tentunya nanti kita akan lihat seperti kita akan menilai ya apakah tren peningkatan mobilitas itu betul-betul pada eskalasi yang cukup mengkhawatirkan ataupun sampai berpotensi untuk terjadi peningkatan kasus yang luar biasa usinya ya terhadap mana kondisi nanti di akhir tahun. Karena kita lihat ya kalau sekarang salah satu yang sudah dilakukan pemerintah adalah menggeser hari libur Maulud, cuti libur bersama Maulud Muhammad SAW ini menjadi tanggal 20, ini tanggal 19 ya. Ya. Nanti kita lihat lagi di perayaan Natal ataupun mendekati Nataru itu kondisi mobilitas, kondisi peningkatan kasus itu seperti apa. Mungkin akan ada pengetatan ataupun larangan-larangan ataupun mungkin nanti ada beberapa pembatasan. Tapi tentunya kita akan lihat dan ini sebenarnya sangat tergantung juga dari masyarakat ini karena sebenarnya kan kita sudah terbukti nih dengan kerjasama yang baik antara seluruh elemen masyarakat. Kita bisa menurunkan kasus dengan cepat di bulan Juli yang Dr. Lia tadi sampaikan cukup mengerikan situasinya pada waktu itu. Iya. Apa kemudian saran dari Kementerian Kesehatan agar penyebaran virus yang saat ini terjadi gelombang ketiga di beberapa negara seperti di Eropa dan negara tetangga kita ini tidak terjadi juga di Indonesia? Kita akan bahas lebih lanjut nanti pemirsa. Indonesia Forward akan segera kembali setelah pariwara, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama Indonesia Forward. Kita masih berbincang mengenai upaya untuk menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia bersama Dr. Nadia dari Kementerian Kesehatan dan juga Dr. Lia dari Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia. Dr. Nadia, negara-negara lain, Eropa, bahkan negara tetangga kita di Asia saat ini tengah kewalahan menghadapi gelombang ketiga. Nah, apa saran dari Kementerian Kesehatan agar penyebaran virus seperti di negara lain ini tidak terjadi di Indonesia? Ya, yang pertama adalah kita perlu melindungi dari ancaman varian baru dari luar ya. Kedua adalah memastikan bahwa potensi dan virus yang saat ini sudah sangat terkendali bisa terus-menerus kita pertahankan. Jadi sekarang kita kenal ini situasinya adalah situasi di masa scrolling ya. Artinya kita berusaha menekan serendah mungkin penularan virus COVID-19. Jadi memang target kita tidak bisa menolkan kasus konfirmasi positif. Tapi artinya yang bisa kita lakukan menahan setidaknya kasus itu tidak lebih dari 2.700 per hari ya. Supaya tadi terjadi perluasan penyebaran itu bisa kita lakukan lokalisir dan mencegah munculnya klaster-klaster. Jadi bagaimana mendapatkan situasi tersebut ya pasti yang pertama kalau terkait bagaimana mencegah varian baru masuk, pengetatan di pintu-pintu masuk ya. Walaupun memang karantina sekarang sudah menjadi 5 hari, tapi dengan adanya syarat-syarat sebelum keberangkatan dan syarat-syarat pada saat tiba di Indonesia diterapkan, itu sudah cukup untuk kita mendeteksi atau mencegah varian baru
masuk ke Indonesia. Ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah yang di dalam negeri nih Mbak Lucia, karena kita tahu varian Delta itu adalah masih varian yang mendominasi virus COVID-19 di Indonesia. Dan varian Delta tadi sudah ada sampai dengan variasinya lagi ya. Jadi sudah dia mutasi, tapi terus dia punya variasi. Nah, variasi dari varian Delta itu sudah sampai 23 jenis. Nah, memang tidak semuanya ada di Indonesia, tapi artinya ini menjadi kewaspadaan kita. Kita tahu bahwa varian Delta ini sangat ganas dan sangat cepat menular. Nah, sehingga tentunya apa yang kita harus lakukan, ya protokol kesehatan harus diterapkan. Salah satunya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk membatasi orang-orang yang memang misalnya positif COVID tapi dia tidak bergejala ataupun kontak erat, itu tidak berada di tempat-tempat publik. Sehingga pada saat warga melakukan aktivitas di tempat publik, dia akan dari potensi penularan orang-orang yang tadi saya sebutkan, misalnya kontak erat ataupun positif COVID. Yang kedua adalah kita bisa mencegah ya orang-orang ini untuk tidak masuk ke area-area tempat publik yang tentunya kita bisa bayangkan kalau dulu kan tanpa adanya penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, orang akan beraktivitas tanpa dia tahu apakah dia kontak erat ataukah malah dia tahu bahwa dia positif COVID tapi karena nggak ada gejala dia merasa tidak apa-apa dan kemudian berbaur di dalam masyarakat. Bayangkan bisa berapa kali itu kemungkinan amplifikasi penyebar luasan virus dari satu orang yang positif ke orang lain yang melakukan aktivitas di tempat publik. Nah, ini kita kemudian bisa lakukan pencegahan. Yang kedua adalah kita bisa melakukan digital tracing. Yang kita lakukan juga untuk kemudian orang-orang yang pernah kontak erat mendapatkan notifikasi SMS untuk segera melakukan pemeriksaan. Nah, yang lain adalah tentunya edukasi, sosialisasi yang terus-menerus untuk kita mengingatkan masyarakat jangan pernah untuk protokol kesehatan. Dan yang kedua adalah kalau kesehatan kita merasakan ada perubahan, segera periksa diri kita. Karena dengan periksa diri kita dengan dini, kita mencegah kita jatuh pada sakit yang berat. Jangan sampai kemudian situasi kondisi yang sudah sangat baik ini kemudian harus membuat kita kembali pada kondisi yang seperti kita rasakan di bulan Juli. Karena kemudian kita bisa merasakan bukan hanya dari dampak kesakitan dan kematian, tapi kerugian untuk kita kemudian melakukan berbagai aktivitas itu bisa jadi terhenti dikarenakan kondisi yang peningkatan kasus yang kita alami seperti di bulan Juli tadi. Ya, jadi memang diperlukan kesadaran dari masyarakat sendiri begitu ya. Nah, Dokter Lia, dari catatan rumah sakit, apakah banyak masyarakat yang rutin memiliki kesadaran untuk testing dan tracing mandiri, memeriksa kesehatan dengan PCR atau memeriksa imunitas di rumah sakit? Iya, jadi memang kalau belakangan ya, tidak seperti yang lalu, masyarakat sudah mau memulai untuk melakukan pemeriksaan apabila dia misalnya merasa kurang sehat ya, dan ini juga lebih cepat gitu dibanding dengan waktu-waktu yang lalu. Nah, kemudian juga di sini kita juga sudah selalu melakukan edukasi atau memberikan informasi ya kepada banyak nakes supaya mereka juga lebih waspada ya, terutama mereka yang kerja di rumah sakit atau fasiankes yang terletak di daerah-daerah perbatasan ya, di mana dari luar negeri misalnya bisa masuk ke daerah-daerah tersebut. Karena sekarang isoman, isoter kan sudah jarang ya, sehingga apabila ada keluhan mereka biasanya langsung ke rumah sakit. Nah, jadi kami selalu meminta kepada semua nakes untuk mereka lebih waspada, screening dilakukan lebih teliti lagi agar apabila memang tersangka atau terduga mereka melakukan perjalanan atau apapun itu mereka dilakukan selalu pengujian terhadap COVID-19. Ya, jadi bukan kenapa-kenapa, tapi kita kan tidak ingin ya ada penyebaran yang terjadi tanpa kita sadari. Dan yang kita inginkan juga mudah-mudahan mobilitas masyarakat ini jangan terlalu banyak ya. Karena kita tahu kalau mobilitas terlalu banyak akan sulit kita mengatur atau kita memonitor mereka yang berkendaraan, terutama kalau dia berpergian dengan kendaraan pesawat udara mungkin masih bisa ya, karena dia lewat ke Peduli Lindungi dan sebagainya itu terdata. Tetapi yang kita khawatir juga adalah mereka yang jalan darat. Nah, jalan darat ini sekarang nampaknya sudah terbuka lebar. Nah, mudah-mudahan ini tidak dimanfaatkan terlalu luas oleh masyarakat sehingga mereka lebih mudah untuk berpindah provinsi ya. Misalnya antar satu provinsi dan provinsi lain gitu. Kita harapkan mereka lebih hati-hati.
Jadi kami titip kepada semua teman-teman di fasilitas kesehatan, juga terutama rumah sakit, tetap selalu waspada, tetap melakukan screening, ya. Jadi setiap gejala yang dicurigai sebagai kemungkinan COVID atau memang pertanyaan-pertanyaan mengarah bahwa mereka melakukan perjalanan, itu tetap kita lakukan screening sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kebobolan lagi kasus-kasus yang tidak kita harapkan. Ya, salah satu kendala masyarakat enggan melakukan testing sendiri begitu atau testing mandiri karena masalah biaya ya. Nah ini bagaimana terkait dengan biaya PCR? Apakah sudah sama semua di semua rumah sakit sesuai dengan ketetapan pemerintah begitu, Dok? Ya, kita selalu melakukan sosialisasi. Kemarin juga minggu lalu kami juga baru melakukan sosialisasi bahwa semua rumah sakit ya harus mengikuti aturan pemerintah. Baik itu harga PCR maupun itu harga antigen. Kami tahu bahwa beberapa rumah sakit memang masih punya stok lama yang harga reagennya itu adalah harga sebelum diturunkan. Jadi sebagai informasi bahwa beberapa bulan yang lalu kita menghitung tarif misalnya PCR itu memang 900.000, juga ini dihitung bersama dengan BPKP karena harga reagen pada saat itu memang sekian begitu. Tapi saat pemerintah mengumumkan, maka perusahaan-perusahaan sekitar 2 minggu sampai 1 bulan kemudian mulai menurunkan harga reagennya, bahkan turun sampai sekitar 40%, 30 sampai 40%. Nah, bagi rumah sakit yang masih punya stok dengan harga lama, kami mohon pengertiannya bahwa ini kita lakukan untuk mengatasi masalah infeksi yang mudah menular dan berdampak buruk ya apabila pemeriksaan tidak dilakukan secara baik seperti itu. Jadi kami sudah menyampaikan sosialisasi ini agar semua rumah sakit mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Baik, Dr. Nadia, berkaca dari negara dengan angka kasus kematian yang tinggi terutama lansia, bagaimana dengan akselerasi vaksinasi untuk kaum lansia sejauh ini menurut pandangan Anda? Iya, ini memang tantangan ya untuk kita mempercepat vaksinasi pada lansia ini. Padahal kalau kita lihat vaksinasi pada lansia ini sudah kita mulai sejak bulan April ya. Tapi ternyata sama baru 32% lansia mendapatkan dosis pertama. Jadi memang tantangan ini masih cukup besar dikarenakan ada beberapa masalah keyakinan ya. Karena sudah usianya, ada yang tidak percaya bahwa justru lansia itu kalau dia banyak komorbid atau usianya sudah di atas 59 tahun itu justru harus divaksin. Tapi ada pengertian yang salah, justru karena sudah lansia malah jangan divaksin karena nanti efek sampingnya bertambah berat. Jadi memang ini beberapa hal yang memang menjadi tantangan kita bersama. Artinya pemberian vaksinasi kepada lansia ini harus dilaksanakan secara mungkin door to door ya. Jadi memang harus menjemput lansia tersebut dan memberikan vaksinasi secara langsung. Dikarenakan itu pemerintah terus bekerjasama dengan elemen masyarakat ya, termasuk misalnya pihak alumni, kemudian organisasi sipil masyarakat, organisasi sosial masyarakat, ini juga terus kita gandeng ya untuk kemudian melaksanakan vaksinasi yang lebih dekat kepada para lansia ini. Juga kita mendorong ya organisasi keagamaan karena misalnya lewat pengajian ataupun berbagai kegiatan-kegiatan majelis taklim ini diharapkan juga bisa mendorong lansia ini untuk segera mendapatkan vaksinasi. Jadi memang tantangan yang besar dan salah satunya juga adalah indikator pencapaian vaksinasi lansia ini juga kita masukkan sebagai indikator untuk level PPKM karena kita tahu ya kerentanan kesakitan yang berat dan kematian itu pada lansia itu bisa meningkat sampai 4 kali dibandingkan kelompok usia lainnya. Ya, jadi selain keengganan dari beberapa masyarakat yang memang tidak mau divaksin, kemudian juga masih saja terjadi pelanggaran prokes. Nah ini bagaimana Dr. Nadia menghadapi situasi seperti ini? Iya, tidak bisa kita hindari ya bahwa masyarakat kita masih ada yang belum menyadari manfaatnya daripada protokol kesehatan ini. Tentunya salah satu penggunaan aplikasi Peduli Lindungi itu kemudian bisa mendorong ya untuk masyarakat lebih taat kepada protokol kesehatan. Kita juga memiliki
beberapa SOP yang sudah disusun terkait protokol kesehatan ini yang juga diharapkan bisa membantu. Selain itu, kembali lagi kami mengingatkan bahwa satgas-satgas prokes yang ada di pusat perbelanjaan, di pasar, di terminal, di stasiun, ataupun di tempat kerja, serta tempat beribadah, ini harus dipastikan kembali untuk menjalankan fungsinya kembali, mengingatkan kepada masyarakat yang tidak patuh prokes pada saat berkegiatan atau beraktivitas di ruang-ruang publik. Karena ini kepentingannya adalah untuk keselamatan orang lain. Jadi kita kalau menjadi sumber penularan itu kita membahayakan orang lain dan itu yang tentunya kita tidak inginkan hal ini terjadi. Di sisi lain bahwa upaya-upaya penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum terus dilakukan bila ada terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan protokol kesehatan atau misalnya ya ada pembukaan sebuah restoran yang melanggar protokol kesehatan, yaitu satgas provinsi atau kabupaten terkait harus turun untuk kemudian mengatur dan memastikan prokes harus dijalankan. Ya, baik. Dokter Lia, kalau kita melihat kasus gelombang kedua yang terjadi kemarin Juli di mana terjadi kelangkaan tabung oksigen, kemudian juga ada obat-obat yang dirujuk bagi pasien COVID yang juga susah untuk ditemukan. Nah, apakah ada yang harus dilakukan pemerintah menurut Anda, Dokter Lia? Iya, jadi memang yang pertama adalah kami minta pedoman ya yang terbaru ya, pedoman untuk penanganan terbaru itu mudah-mudahan bisa kita siapkan sebelum bulan Desember. Kan kita tahu bahwa ini kan COVID itu baru ya, penyakit baru yang bukan sudah obatnya itu sudah fix, tapi ada selalu perkembangan yang perlu dijadikan pedoman juga oleh Indonesia. Nah, jadi mudah-mudahan sih perbaikan pedoman ini sudah bisa dilakukan sebelum diduga adanya kenaikan, yaitu sekitar bulan Desember. Kalau pedoman itu sudah kita pastikan sehingga nanti persiapan obat-obatan pun sudah bisa kita lakukan sejak sekarang. Memang yang sekarang yang kita siapkan adalah obat-obat yang lalu ya, berarti kira-kira persiapan untuk sebulan itu kita sudah rata-rata rumah sakit itu sudah ada. Nah, tapi bila ada misalnya obat baru dan sebagainya ya kita harap mudah-mudahan sudah bisa disampaikan juga sebelum bulan Desember. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita harapkan juga adalah nanti adanya komunikasi yang baik ya antar lintas sektoral. Ya kita juga kemarin sangat dibantu oleh ada organisasi masyarakat, kemudian ada dari kepolisian dan sebagainya sehingga data-data ini bisa misalnya mana ya rumah sakit yang kurang itu dengan waktu yang cepat mereka akan bisa mengirimkan dan mengontak siapa yang supplier yang punya oksigen tersebut gitu. Ini artinya komunikasi berapa sisa logistik di tiap rumah sakit ini mudah-mudahan juga bisa cepat diinformasikan. Saya juga terima kasih bahwa Kementerian Kesehatan pun sekarang sudah punya ya, bukan hanya data-data pasien saja, data-data logistik pun sekarang sudah harus dilaporkan setiap hari. Jadi sampai sekarang pun kami harus melaporkan data-data logistik ke Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau ada kekurangan dan sebagainya, mudah-mudahan juga kita bisa disuplai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mungkin ada satu lagi yang ini terkait juga dengan vaksinasi. Ini kan kita anak-anak sekolah kan sudah mau masuk ya. Mungkin kalau boleh saya titip juga bahwa anak-anak sekolah ini bisa saja selain mereka juga merekanya yang sudah divaksin ya untuk 12 tahun ke atas, mungkin bisa ditanyakan orang tuanya sudah divaksin belum gitu, supaya kita juga bisa mempercepat vaksinasi ini karena kita juga khawatir ya bahwa anak-anak ini kalau susah ya kalau kita suruh prokes kan namanya anak-anak ya kadang-kadang mereka juga suka lalai. Nah itu yang kita khawatirkan dan satu lagi yang kami berharapan banyak dengan Peduli Lindungi. Nah ini Peduli Lindungi ini dalam satu waktu kita melakukan kegiatan kan banyak sekali. Nah ada kalanya mungkin sertifikat yang diterima oleh masyarakat itu ada butuh waktu jeda. Nah ini yang belakangan ini yang kami sering ditanyakan begitu ya, terutama kalau melakukan kegiatan di luar rumah sakit ini. Ya. Nah ini mudah-mudahan juga bisa dibantu agar sertifikat dari Peduli Lindungi ini mungkin bisa dengan cepat itu diterima oleh masyarakat karena saat ini mereka sangat concern ya terhadap sertifikat tersebut. Ya. Itu saja mungkin. Baik, kita masih akan berbincang terkait dengan strategi penurunan level PPKM dan COVID-19. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali.
Ya, kita sudah tiba di segmen terakhir dari perbincangan kita dan saya ingin memberikan kesempatan kepada Dr. Lia dan juga Dr. Nadia untuk memberikan kesimpulan atau catatan terutama bagi masyarakat Indonesia untuk bisa sama-sama bergerak mengambil langkah terus menurunkan level PPKM. Dr. Lia dulu silakan. Ya, terima kasih. Jadi walaupun kita saat ini sudah dalam kondisi landai ya angka COVID-19, tapi mudah-mudahan tidak ada euforia masyarakat ya, terutama yang kita inginkan bahwa tolong mobilisasi ya masih istilahnya diatur dulu lah. Jangan sampai mobilisasi berlebihan terutama pada saat libur karena penyakit ini atau virus ini itu akan masih bisa menular apabila ada kesempatan mereka mendapatkan orang-orang yang belum divaksin ataupun juga mereka yang daya tahan tubuhnya rendah. Nah, ini kita mohon dengan adanya mobilisasi yang tinggi ini pada umumnya masih ada kesempatan virus ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi kami mohon hulunya tetap dijaga. Mungkin Dr. Nadia bisa menjaga gimana caranya supaya tidak akhirnya ada pasien yang harus ke rumah sakit. Dan ada beberapa provinsi yang saat ini masih angka bornya itu di atas 10%. Kami tetap minta untuk jaga hati-hati yaitu Papua, NTT, dan juga kemudian satu lagi adalah Aceh ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat angka ini terus diturunkan. Jangan sampai lebih dari apa yang sudah berlaku secara nasional. Nah, itu saja, jangan lupa 3M tetap, 3T tetap, dan active case finding, Dr. Nadia mungkin bisa ditingkatkan juga, bukan hanya screening untuk perjalanan yang banyak, tetapi juga bagaimana kita mencari secara aktif kasus-kasus yang ada di masyarakat. Seperti itu. Dan vaksinasi juga sekali lagi tentu kita minta supaya kasus yang berat nanti tidak harus ditemukan di rumah sakit. Ya. Itu. Baik, terima kasih Dr. Lia. Dr. Nadia silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Lucia. Jadi kami mengingatkan kepada masyarakat, satu, bahwa ini belum selesai. Kalau kondisi kita yang jauh sudah sangat membaik, artinya yang harus kita lakukan mempertahankan situasi ini. Bukan kemudian karena perilaku kita yang kemudian kendor protokol kesehatannya, situasi yang sudah baik ini kembali memburuk lagi. Dan itu saya yakin kita tidak ada yang mengharapkan pada kondisi tersebut. Dan untuk kita bisa mempertahankan situasi ini, maka gotong royong antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, untuk teman-teman media juga untuk terus mengingatkan kepada masyarakat jangan pernah lengah protokol kesehatan. Kedua adalah menolak untuk dilakukan testing dan tracing karena ini upaya untuk kita bisa melokalisir secara cepat kasus positif karena angka positivity rate kita kan sudah sangat rendah, kurang dari 1%. Jadi menemukan kasus positif itu sangat sulit karena seperti mencari di antara orang-orang yang sehat satu kasus positif. Berbeda dengan kondisi kita pada waktu angka positivity rate kita itu sampai dengan 30, 40, bahkan 50%. Jadi mendeteksi dengan dini tadi adalah harapan Dr. Lia bahwa kalau kita semakin dini maka sakit kita tidak jadi berat dan kita nggak perlu sampai ke rumah sakit. Kita cukup isolasi mandiri atau isolasi terpusat. Terakhir, bagi yang belum divaksinasi, segera untuk mendapatkan vaksinasi dan harap bersabar, memang jadwal vaksinasinya belum tiba sesuai dengan urutannya. Karena memang vaksinasi akan kita lakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin. Baik, terima kasih Dr. Nadia dan juga Dr. Lia untuk informasinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya juga kembali ingin mengingatkan, walaupun kasus COVID di sekitar Anda tengah menurun, namun pandemi ini belum usai. Vaksin dan prokes tetap menjadi duet yang ampuh untuk melawan virus COVID-19. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Demikian Indonesia Forward malam ini, saya Lucia Saharu undur diri, selamat malam.